Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek energi kamu dan dia ya, tentang asmara kamu. Apakah di sini kamu ingin melihat energi pasangan kamu sendiri, ataukah mantan, ataukah teman, ataupun siapa? Intinya energi ini nantinya bisa akan kebaca ya. Oke, tapi ingat juga ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Kita akan cek energi general kamu dulu di sini ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang tentunya, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat di sini ada the star. Ada the cauldron. Arti kata di sini sebenarnya kamu itu sebenarnya begitu sangat bersinar ya. Dan aku juga melihat kamu itu seperti bintang. Seolah-olah selalu bersinar mungkin di malam hari gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada the sun. Bagus sih kartunya, energi ini seperti menggambarkan kalau kehidupan kamu itu ya bahagia banget, bahagia. Nah, tetapi di balik kebahagiaan yang kamu tunjukkan, di sini ada the mountain. The mountain ini mungkin saja beberapa dari kamu itu punya tanggung jawab atau beban yang begitu berat. Apakah di sini status kamu yang sendiri, status kamu yang single parents ya? Karena aku lihat di sini ada the letter. The letter ini adalah gambaran di mana ada hubungan yang terjalin antara kamu dengan dia tapi berjauhan. Ya, kamu LDRan. Atau antara kamu dengan dia belum ada komitmen. Itu juga yang membuat kamu merasa kayak terbebani dengan hubungan yang tidak jelas ini, ya. The familiar. Nah, ini juga terlihat kamu ataupun dia itu orangnya kayak familiar banget. Mungkin ada ya, ini case-nya jika kamu baru ketemu dengan seseorang. Atau baru berkenalan nih, ternyata seseorang itu begitu familiar bagi kamu. Mungkin saja dia teman kamu, ya. Mungkin saja dia adalah seseorang yang pernah kamu kenal, ya. Dan di sini ada crossroad, ada the cross ya. The cross ini seperti kamu itu kayak apa ya? Merasa kayak ada kebingungan, ada keraguan, ya. Intinya banyak energi di sini yang terbaca di dalam kehidupan kamu saat ini. Ini tentang percintaannya kamu, oke? Jadi kalau aku lihat di sini ya, ada sih hubungan cinta kamu yang awalnya itu baik-baik saja. Hubungan cinta kamu yang benar-benar kayak harmonis banget gitu ya. Tetapi ternyata mungkin ada energi-energi yang datang dan itu membuat kamu ngerasa kayak, wah ini jadi beban bagi aku energi ini. Mungkinkah itu energi negatif? Mungkin seseorang tiba-tiba aja berubah nih terhadap kamu. Apakah karena hubungan kamu yang berjauhan? Apakah hubungan kamu yang mungkin LDR ya, sehingga banyak masukan-masukan yang membuat keraguan dalam diri kamu ataupun dia, oke? Jadi aku melihat ya di sini, tapi ya ada the sun dan ada the star. Sebenarnya hubungan kamu itu masih bisa diperbaiki. Sebenarnya hubungan kamu itu masih bisa dipertahankan jika di antara kamu dengan dia tidak ada yang mempertahankan ego gitu ya. Karena mungkin saja beberapa dari kamu itu merasa kayak, oh kita berjauhan. Aku nggak tahu nih, kamu itu lagi ngapain di sana, ya. Tapi terkadang juga ada seperti ini ya. Case-nya itu kalau berjauhan, kalau LDR-an, nggak dibaca pun kita WhatsApp nih, tapi dibaca gitu loh, tapi nggak dibalas. Nah itu kan jadi konflik. Terkadang kita calling, kita telepon itu nggak angkat. Kemana aja sih dia? Kok bisa nggak angkat telepon aku? Nah itu juga jadi konflik. Sehingga akhirnya itulah
ya membuat antara kamu dengan dia tidak ada saling percaya. Nah, itu sulit. Makanya hubungan yang awalnya mungkin bahagia, tahu-tahu akhirnya harus kandas hanya karena masalah sepele. Apalagi mungkin awalnya itu kamu kan bersama nih. Mungkin ya karena di sini ada the letter. Akhirnya kamu itu terpisah karena jarak. Nah, disitulah muncul konflik, muncul kecurigaan, muncul rasa tidak percaya sama pasangan masing-masing gitu. Ya, kita akan coba lihat dari kata tarot itu seperti apa. Klarifikasi dari kata tarot. Intinya di sini sebenarnya antara kamu dengan itu kayak ya udah deket banget gitu loh. Udah saling mengenal lebih dalam, tapi kenapa kok bisa hubungan ini kayak ya berubah? Ya, di situ ada keraguan, apakah memang di sini ada energi ketiga yang muncul? Kita akan coba lihat ya. Oke, kita akan coba lihat. Jadi di sini aku melihat bercerita tentang hubungan kamu dengan dia yang memang saat ini lagi kayak ada konflik gitu ya. Tapi ada sebuah harapan untuk kamu dengan dia memperbaiki semuanya. Namun kita akan coba cek dari kartu tarot dulu. Di sini ada The Hermit. Kita akan spill dulu zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Ada The Hermit, ada Virgo. Virgo, dan ini ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga ada kartu The Star, ada Aquarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Nah, namun kita akan melihat seperti apa klarifikasi dari kata tarot untuk energi-energi kamu yang sudah ditebar ini. The Hermit. Di sini aku melihat bahwasanya kamu akan menemukan sebuah petunjuk. Kamu akan seolah-olah kayak dituntun di sini. Dituntun untuk mungkinkah memperbaiki hubungan ataukah menjalin kembali hubungan yang sudah memang rusak. Ya, di sini. Atau bisa dikatakan ada kebenaran yang akan terungkap untuk seseorang yang mungkin kamu ragukan. Ya, ternyata yang awalnya kamu ngerasa, oh kayaknya dia nggak suka deh sama aku, kayaknya dia nggak cinta sama aku. Tapi ternyata dia itu ngerasakan cinta yang cukup luar biasa. Terkadang kita harus bisa memahami ya pasangan kita, apalagi yang LDR-an di sini ya. Nah, aku juga melihat di sini ada Eight of Wands. Ini adalah gambaran dimana kalau kamu itu bisa bertahan. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga nantinya yang membuat antara kamu dengan itu bisa bersama kembali. Ya, ada peluang di sini. Ada peluang, terus ada janji yang mungkin kamu dan dia buat. Nah, bisa saja nantinya ada perjanjian nih, oh kita akan bertemu nanti gitu ya. Dan kamu percaya deh sama aku nggak akan main-main di sini. Aku nggak akan menduakan kamu begitu. Itu sih penjelasan dari dia mungkin ya. Atau ini bisa saja ini energi kamu ya. Kan ini juga bisa vice versa. Nah, dan seseorang ini ternyata punya rasa yang cukup kuat ya ke kamu ya. Ini ada Queen of Cup, ada perasaan cukup besar ya yang kamu rasakan. Mungkin ini juga ya sesuatu hal yang akan terbongkar, yang akan terungkap tentang seseorang yang mungkin ternyata yang kamu ragukan dia masih punya perasaan cinta yang cukup besar kepada kamu gitu loh. Ya, tapi cinta ini membuat dia galau. Cinta ini membuat dia menangis. Cinta ini membuat dia merasa kayak ya tertekan dengan keadaan. Ya, ini seolah-olah ada cinta tapi dia hampa terasa. Ya, jadi dia kayak ngerasa aja dia mungkin saja beberapa dari kamu itu kayak mungkin mulai cuek sama dia atau kamu dengan dia itu kayak mulai menarik diri ya. Karena kamu ngerasa aku punya harapan untuk bisa bahagia sendiri gitu ya. Makanya di sini ada kegalauan, ada kejenuhan, dia merasa kesepian saat ini. Ya, dia merasa kesepian. Mungkin saja dengan LDR-nya antara kamu dengan dia tertekan dengan keadaan ini.
perasaan dia tertekan ya, dengan keadaan yang saat ini itu terjadi. Ya. Nah, di sini memang dia berharap ada kartu The Star ya. The Star ini juga The Star. Arti kata sebuah harapan. Harapan untuk memperbaiki. Mungkin saja dia kayak ngerasa, oh memang sih aku bersalah. Aku bersalah. Memang sudah kayak mungkin saja waktu itu dia sibuk, dia itu punya pekerjaan yang tidak bisa diganggu ya, sehingga akhirnya dia dia nggak apa ya, dia kayak nggak ngasih tahu kamu kalau aku lagi sibuk gitu loh. Jadi kamu nggak bisa paham untuk hal itu. Makanya di sini dia dia sih jadi akhirnya dia ngerti kalau dalam hubungan itu kan yang dibutuhkan adalah penjelasan, komunikasi ya dari pasangan masing-masing sehingga tidak terjadi konflik. Apalagi di sini kamu yang LDR-an ya. Oke, sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu masih bisa diharapkan, masih bisa dipertahankan atau diperbaiki ya. Ini ada Ten of Swords. Nah, ini juga gambaran di mana kehidupan dia itu begitu sangat tertekan. Seolah-olah dia merasa sakit ya, 10 pedang menusuk tubuhnya. Ini membuat dia ngerasa tidak bisa bertahan dalam kondisi ini, tapi dia merasa masih ada peluang kok gitu ya. Masih ada peluang. Nah, di sini dia mencoba untuk berusaha memperjuangkan kamu lagi. Dia perjuangkan kamu lagi karena dia keadaan dia itu kayak begitu sangat tertekan, terpuruk ya. Dia terpuruk dan tertekan dengan keadaan dia. Jadi dia merasa aku harus memperjuangkan lagi. Aku harus mencari kebebasan untuk diri aku. Aku tidak mau apa ya terbelenggu oleh kesedihan, oleh kegalauan aku, oleh kesepian aku gitu ya. Mungkin saja karena kamu sudah mulai menjauh ya, dia ngerasa sepi banget gitu ya. Karena kamu ngerasa hubungan ini kayak kayak berat banget nih katanya, berat banget untuk aku jalani. Makanya kamu ngerasa kayak mencoba untuk bertahan tapi tetap sakit. Nah, makanya mungkin ada beberapa dari kamu kayak mulai membatasi diri, mulai kayak ya menjauh begitu ya. Kita akan coba lihat dari isi hati terdalamnya dia ya. Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Oke, kita akan coba cek perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Nah, dia kayak apa ya? Apa yang ingin dia pikirkan? Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu atau apa yang ingin dia katakan ke kamu? Kita akan coba cek di sini. Nah, ternyata mungkin ada juga beberapa dari dia itu apa ya? Keluarga kamu ataupun keluarga dia tidak ada yang menyukai gitu loh hubungan antara kamu dengan dia. Apakah di sini dia yang dijodohkan atau kamu yang dijodohkan? Ya. Nah, ini ada angka 3. Angka 3. Jadi your family won't like me. Ya, intinya tidak menginginkan kamu, tidak menyukai gitu loh. Ataupun keluarga kamu tidak menyukai dia. Sehingga itu mungkin juga jadi konflik ya, antara kamu dengan dia. I like awake thinking about our future. Dia seperti berbohong, terbangun memikirkan ya tentang masa depan kita. Ya, mungkin saja dia kayak saat kamu mulai menjauh, di situ dia mulai kepikiran tentang kamu, dia mulai memikirkan untuk masa depan antara kita dan kamu dan dia gitu ya. Karena di awal hubungan antara kamu dengan itu sudah pernah ada komitmen, sudah pernah ada planning gitu ya. Bahwasanya dulu nantinya kita akan bahagia bersama. Ternyata mungkin keadaan memaksa untuk kamu dengan dia harus terpisah sehingga kamu LDR-an. Disitulah mulai ada konflik ya. Do you think about me too? Ya, apakah kamu memikirkan tentang aku juga begitu loh. Dia begitu sangat memikirkan kamu sebenarnya. Hanya saja terkadang hanya kesalahan kecil ya. Itu yang memang harus dipahami. Karena di sini ada hubungan yang benar-benar bisa dipertahankan lagi. You are so beautiful. Why do you need me? Kamu begitu sangat cantik ya. Bagaimana kamu akan membutuhkan saya gitu loh. Dia merasa kalau kamu itu tidak membutuhkan dia. Karena kamu itu serba punya, serba ada. Mungkin kamu juga jika kamu perempuan itu kamu mandiri banget gitu ya. Sehingga dia ngerasa aku bukan apa-apa. Atau diantara kamu dengan dia punya perbedaan. Perbedaan mungkin status ya, status sosial. Nah, ini dia sex with you. Dia begitu sangat bergairah kepada kamu. Sangat bergairah. Mungkin hanya kamu yang bisa memuaskan dia. Hanya kamu yang mungkin yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia kelepek-kelepek gitu ya. Nah, ini dia. Jadi makanya dia itu tetap akan mencari kamu. Ya, mungkin dengan kesalahan kecil. Dia begitu sangat memikirkan kamu. Ada angka 1. You have so many choice and option. Ya, kamu sebenarnya juga memilih banyak pilihan ya, banyak pilihan dan itu membuat dia ngerasa
Akankah kamu memilih aku? Akankah kamu, bersama aku nantinya? Karena di sini dia begitu sangat memikirkan kamu dan di sini dia benar-benar kayak, apa ya, kayak ini, begitu bergairah sih sama kamu ya. Nah, di sini walaupun antara kamu dengan dia berjauhan, dia masih tetap punya gairah dengan kamu, ya. Ini, jadi, makanya dia akan tetap memperjuangkan kamu karena hanya kamu yang bisa membuat dia itu, eee, apa ya, terpuaskan ataupun yang lainnya, oke? Nah, jadi buat teman-temanku semua ini tergantung kepada kamu, karena seseorang ini ada energi dia begitu kuat ya, cintanya ke kamu, dan dia seperti akan perjuangan kamu. Mungkin masalah kecil itu seperti biasa lah ya, pasti akan selalu ada. Dan bagaimana cara kamu untuk mengatasinya itu yang terpenting. Ya, karena kalau kita menjalin suatu hubungan, itu pasti tidak akan luput dari masalah ya. Dan bagaimana cinta kamu dengan dia yang kuat untuk bisa mengatasi masalah itu. Oke? Nah, jadi teman-temanku semuanya, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, ini ada angka 6, nah ini ada angka 66 ya. Jadi ini bisa dikatakan ada mirror antara kamu dengan dia. Kamu dengan dia sebenarnya punya chemistry ya. Ada angka 9, 11 juga ada, terus 4, 3. Nah, itu angkanya bagus sekali. Jadi kalau aku katakan ya, ini antara kamu dengan itu bisa diperbaiki lagi. Jadi memang keadaan dia itu kayak tertekan banget saat ini, kayak terpuruk banget. Dia berharap memang kamu akan bisa menerima dia kembali. Oke teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.